Halo, saudara dikasih dalam Tuhan. Selamat pagi. Sukacita Tuhan luar biasa pagi hari ini kita berada tempat ini. Pagi hari ini kita mau menyenangkan hati Tuhan. Kita mau berikan yang terbaik dari hidup kita yang buat Tuhan kita Yesus. Pagi hari ini kita mau menikmati berkat yang luar biasa. Kita mau mengingat akan pengorbanan Tuhan, kebaikan Tuhan, di mana Dia telah memberikan nyawanya buat menyelamatkan setiap kita. Haleluya Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, buat setiap kebaikan-Mu Tuhan, buat segala yang telah Kau perbuat Tuhan dalam hidup kami Yesus. Untuk itu Tuhan, pagi hari ini Yesus, kami datang Tuhan, kami datang di hadapan-Mu pagi hari ini Yesus. Yesus. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Kami datang Tuhan, ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ya Tuhan, ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seluruh karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu Tuhan.
Biar persalinan demi Tuhan terus berjalan Tuhan. Setelah dengan pun Tuhan, kesetiaan kami akan terus berjalan bersama-sama dengan Engkau Yesus. Kami akan tetap percaya pada Engkau Yesus. Dengan kekuatan yang ada pada Engkau Tuhan, kami akan tetap bertahan bersama dengan Engkau Yesus. Dalam kondisi apapun Tuhan, kami mau taat dan setia Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya. Kami mau taat dan setia hanya padamu Yesus, hanya Engkau. Makasih Tuhan, pagi hari ini Yesus Tuhan, kami siap memuji nama Kau dan meninggikan nama-Mu Yesus. Kau sertai kami Tuhan dalam ibadah kami pagi hari ini Yesus. Biarlah Kau yang beracara dan setiap kami Tuhan, biarlah Kau jamah dengan kuasa darah-Mu Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu Tuhan kami mulai ibadah pagi hari ini. Haleluya, amin. Shalom, sekali lagi shalom. Angkat tangan di hadapan Tuhan, shalom. Berikan kemuliaan terbaik buat Tuhan kita Yesus. Haleluya. Bapak Ibu, saya sudah berbagi berdiri bersama-sama. Kalau memberikan yang terbaik, kita mau lebih keras lagi bertepuk tangan buat Tuhan kita Yesus. Amin. Amin. Masih kedinginan? Yuk kita berikan kemuliaan yang paling baik buat Tuhan kita Yesus Tuhan. Haleluya. Hatiku percaya Tuhan. Allah Tuhan kami, Tuhanlah kekuatan dan makhluk. Haleluya. Dia gunung batu dan bersama-sama. Hanya padamu hatiku percaya. Kau benar dan Kau tak perlindungan. Kuasaku bersyukur cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walaupun dipergoyang gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak berhijab. Haleluya Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan, hati kami percaya Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan makhlukku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kau benar dan Kau tak perlindungan. Ku mau selalu bersyukur cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walaupun dipergoyang gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak berhijab. Ku mau selalu bersyukur cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walaupun dipergoyang gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak berhijab. Bapak Ibu, saya lihat ekspresinya kurang sukacita. Ku mau selalu bersyukur. Nah, ekspresi kita buat Tuhan, Bapak Ibu, amin. Ku mau selalu cinta-Mu padaku. Ya semuanya ya, senyumnya buat Tuhan kita Yesus. Haleluya, haleluya Tuhan.
Di akhir-akhir ini bahwa pandemi terus ada dan mungkin yang terkena semakin banyak. Bahkan 2 hari ini kita harus ada di rumah. Kemarin saya berpikir bahwa kalau Sabtu harus tinggal di rumah, latihan sore nanti ada kasihan kayak gitu. Tapi Tuhan kasih jalan melalui Pak Pendeta, hari Jumat aja latihan akhirnya gitu. Karena apa? Hari Sabtu ternyata ada sesuatu hal yang luar biasa terjadi di rumah saya, terutama untuk bapak saya. Untuk pertama kali bahwa kalau dulu saya pernah di dalam status saya melihat bahwa bapak saya itu bisa bertepuk tangan di saat mendengarkan pujian. Tapi kemarin sore bahwa ada sesuatu hal yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan keluarga kami. Bapak sudah bisa membuka mulut, Bapak sudah bisa mengeluarkan suara untuk memuji nama Tuhan. Bahkan saya katakan kepada Bapak, Pak punya pikiran yang positif, hati yang penuh sukacita. Karena firman Tuhan katakan hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah menarikan Tuhan. Katakan ada apapun yang terjadi dalam kehidupan Bapak, sebut nama Tuhan Yesus. Coba Pak sebut nama Tuhan Yesus. Bisa dia mengucapkan nama Tuhan Yesus, air mata beliau keluar Bapak itu. Karena hampir setahun ini bapak saya stroke dan tidak bisa berucap, mulutnya, lidahnya itu udah ditekuk ke atas gitu ya. Berbicara sudah tidak bisa. Tetapi puji Tuhan kemarin sore sesuatu hal yang luar biasa saat saya berbicara tentang firman Tuhan dengan bapak saya, ada suatu hal yang luar biasa Tuhan kerjakan dalam kehidupan bapak saya. Bapak saya bisa berkata bahwa Tuhan Yesus, dan air mata beliau mengalir pada waktu itu. Dan satu hal, kita percaya bahwa Bapa saat ini bersama-sama dengan kita. Amin. Dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun, Bapa yang setia itu bersama-sama dengan kita pagi hari. Seperti yang ayah saya rasakan saat ini, Tuhan bersama-sama dengan dia di rumah saat ini. Dan Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupan ayah saya juga Bapak Ibu saudara sekalian. Bersama Bapak kami lewati segalanya Tuhan. Haleluya. Sebab Engkau ada bersama-sama dengan kami Yesus. Haleluya Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Amin Tuhan. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Katakan bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak
semata-mata oleh anugerah Tuhan. Kesehatan yang kau berikan ini juga semata-mata oleh anugerah Tuhan. Terima kasih waktu yang kau berikan pagi hari ini juga anugerah Tuhan. Hidup kami hidup oleh karena anugerah Tuhan. Biar apa yang kami kerjakan pagi hari ini semuanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu, dan biarlah kami belajar untuk firman-Mu, karena firman-Mu yang akan meneguhkan kami, firman-Mu yang akan menuntun kami. Untuk itu mohon Roh Kudus terus menguasai setiap kami, sehingga pagi hari ini kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Shalom. Ya, puji Tuhan, pagi hari ini kita ada di rumah Tuhan kembali. Yang kemarin masih ucap-ucap gitu ya, ibadah tidak ibadah karena belum ada keputusan memang dari Pak Gubernur bahwa tanggal 6-7 harus di rumah, surat resmi sudah. Tapi biasanya di wilayah-wilayah tertentu punya kebijaksanaan, akhirnya wali kota memberikan surat, termasuk di poin pelaksana di apa itu yang bagian C atau E itu, ibadah silahkan, yang pasti menjaga protokol kesehatan. Kalau kita sudah biasa menjaga protokol seperti pada hari-hari kemarin, hari ini, untuk itu bersyukur kita bisa ada di dalam rumah Tuhan, tetap menjaga protokol kesehatan. Amin. Haleluya. Ya, jangan merasa terjajah, walaupun terjajah ya jangan dibuka, dan ya akhirnya saya pun juga menikmati itu. Jadi menikmati karena bukepan ini. Kita belajar tentang manusia baru pagi hari ini. Ya, kita lihat di dalam Efesus pasal 4 17 sampai 24. Tidak kita baca semua, ya. Semua kita baca, tapi perikop itu akan memberikan penjelasan tentang manusia baru. Ya, dalam Efesus pasal 4 ayat 17 sampai 24. Bagaimana Paulus mengajarkan kepada jemaat yang ada di Efesus tentang manusia baru. Manusia baru tentunya dikontraskan dengan manusia lama. Pasti. Kalau ada yang baru pasti ada yang lama. Kalau ada yang lama pasti ada yang baru. Itu terus. Ya, jadi kita bisa melihat di sini bahwa manusia baru adalah mereka yang sudah mengenal Allah di dalam Yesus Kristus. Ya, jadi manusia baru adalah mereka atau kita atau saya yang sudah mengenal Allah di dalam Kristus Yesus. Pengenalan akan Allah itu memang tidak bisa dari zaman abad ke abad, dari perjalanan. Kalau kita melihat teologi yang kontemporer, karena teologi yang kontemporer itu kebanyakan dari teolog barat yang menggunakan logika, menggunakan rasional, tidak mungkin akan mengenal Allah, karena Allah tidak bisa dikenal. Ya. Tapi kita bisa mengenal Allah melalui Yesus Kristus. Melalui Yesus Kristus kita punya suatu pengenalan. Di dalam Yesus Kristus kita punya pengenalan yang luar biasa. Jadi tidak lagi di awang-awang Allah yang begitu jauh, enggak. Yesus sekarang sudah ada dalam hidup kita. Amin. Nah, mereka tidak sama lagi dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Nah, sekarang hidupnya ada di dalam terang firman. Itu firman Allah, dapat bersekutu dengan Allah dan mengalami pembaruan roh dan pikiran. Inilah manusia baru. Manusia baru. Kita lihat ada beberapa ciri khas. Kalau Anda berkata ciri, itu pasti akan, oh orangnya pendek, nggak lebih dari 2 meter, ya toh, tinggalnya di gereja, laki-laki. Anda akan menebak siapa? Ya karena di sini perempuan semua, yang laki-laki cuma saya, ya toh, nggak lebih dari 2 meter, tinggal di gereja, pasti ada akan mengerti ciri. Oh Pak Surati cirinya seperti itu. Nah, kita juga sama. Ada beberapa ciri khas yang ditunjukkan bahwa orang tersebut sudah menjadi manusia baru. Nah, cirinya apa? Kita lihat yang pertama. Kita baca bersama-sama 2-3. Memiliki kerinduan untuk mengenal Kristus. Ini cirinya. Baca dalam Efesus 4 ayat 20. Kita baca. Ayat yang ke-20. Kita waos sesarengan.
ayat ini. 1, 2, ting. Orang mau soal kitab Bu, mesti harus pakai kacamata. Duduk. Ya, 2, 3. Tetapi bukan kamu demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Ya, kembali ke jalan yang benar. Belajar mengenal kerinduan. Memiliki kerinduan untuk mengenal Kristus. Orang yang rindu mengenal itu pasti sesuatu yang ngedapi-dapi, sesuatu yang tidak bisa dipenggal kalau orang itu ingin mengenal. Ya. Ini ciri memiliki kerinduan untuk mengenal. Mas Budi waktu ingin mengenal Mbak Tari, ada hambatan nggak? Jalan terus. Oh, puji Tuhan. Mas Indu waktu mengenal Mbak Ratna, ada hambatan? Tetap terus mengenal? Contohnya gimana, Mas? Waktu itu? Oh, ditolak sama keluarga. Sama, Mas. Iya. Karena ada yang lapor. Ini teman kerjanya satu kantor, bapaknya istri. Satu kantor laporan. Jangan boleh, karena Mas Suraj itu sudah punya calon di Tegal. Ya memang dekat dulu satu pemuda. Ya, akhirnya saya dimarahi. Apakah saya berhenti? Tidak. Orang yang ingin kenal pasti akan terus nempel. Amin. Dia di atas, saya di bawah. Nah, dia kan di Penjawi, saya di Siranda. Jadi kalau apel kan saya naik, gitu. Hambatan, rintangan, sampai Pak Wahyudi itu dimarahi. Tolong pekerjamu itu diberi pelajaran. Maksudnya itu mendekati anakku itu. Bapaknya istri dulu. Apakah saya berhenti di situ? Karena saya ingin mengenal, walaupun rintangan, walaupun hambatan, walaupun mungkin dimarahi, jalan terus. Amin. Nah, demikian juga kita, orang yang hidup baru memiliki ciri khas kerinduan mengenal Kristus. Orang mengenal Kristus tidak hanya sekedar kita mengenal langsung, enggak. Pengenalan akan Kristus itu diperlukan suatu pengorbanan. Diperlukan suatu ketekunan. Diperlukan suatu kegigihan dalam mengenal Kristus. Ya. Manusia baru memiliki ciri khas, dia mau terus belajar mengenal Kristus. Walaupun tidak mengerti, kita membaca tips untuk kita mengerti, membaca Alkitab. Satu perikop baca sekali, belum bisa 2 kali, belum bisa 3 kali. Pastikan Anda akan punya gambaran tentang perikop itu. Ya, itu yang saya pelajari. 4 tahun ditambah 2 tahun, 6 tahun. Nggak ada tuh yang belajar Alkitab 6 tahun. Pak Joko berapa tahun? Pernah tidur? Masih 4 tahun? Ya, saya 6 tahun. Jadi perlukan kegigihan untuk mengenal Kristus. Nah, setiap hari dalam hidupnya memiliki kerinduan untuk terus menggali apa yang dinyatakan oleh firman-Nya mengenai Kristus. Apa firman Allah? Isi Alkitab ini berbicara tentang Kristus. Kerinduan orang yang hidup atau manusia baru, dia memiliki suatu kerinduan untuk terus mengenal Kristus dalam hidupnya. Dia terus akan bertanya, siapakah Yesus? Nah, ini apa yang dikehendakinya dalam hidup umatnya, apa yang harus dilakukan untuk mengenal dia, untuk menyenangkan dia, dan banyak pertanyaan lain yang ingin diketahui agar semakin mengenal dia. Itulah salah satu ciri manusia baru. Yesus penyembuh. Loh, kenapa? Karena dia memberikan kesembuhan. Yesus penolong. Karena apa? Dia ditolong dari kecelakaan. Jadi orang hidup berpengalaman dengan Yesus langsung memberi kesimpulan
Nah, itulah pengenalan. Mengerti siapa Yesus. Yesus sumber pertolongan. Iya. Waktu saya ada hambatan rintangan, Dia memberi pertolongan. Nah, mungkin lain dalam hidup kita. Siapa Yesus dalam hidupmu? Yesus juru selamat, yes, Yesus juru selamat. Kekristenan adalah kepastian. Dia menyediakan tempat untuk kita menjadi pengharapan. Nah, itu terus harus mengenal. Yang kedua, kita baca bersama-sama 2-3. Menanggalkan manusia lama. Menanggalkan manusia lama. Sesuatu yang tidak kita pakai lagi. Sesuatu yang kita singkirkan. Yaitu menanggalkan manusia lama. Ayat 22. Ayat 22. Kita baca bersama-sama 2-3. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Pakaian lama itu pakaian yang menyesatkan. Itulah yang harus ditanggalkan. Pola hidup, pola pikir, kakean pola itu harus kita tanggalkan. Ya. Karena apa? Itu akan menghambat pertumbuhan kita kembali ke jalan yang benar. Ya. Jadi ciri manusia lama adalah tidak mau bersekutu dengan Allah. Itu ciri. Jadi kalau orang dikatakan ciri manusia lama, tidak mau bersekutu dengan Allah. Jadi kalau orang yang sudah mulai tidak mau bersekutu, apalagi dibarengi dengan pandemi, cocok nggak kira-kira? Cocok, banyak alasan. Tapi kalau Anda takut, Anda ragu, ya silahkan. Ya, silahkan Anda di rumah. Anda mungkin flu, silahkan di rumah. Sekarang banyak kasih karunia. Jadi ciri manusia lama adalah tidak mau bersekutu. Bersekutu tidak ada di gereja, bersekutu bisa di rumah. Amin. Dimanapun kita bersekutu. Nah, cirinya malas berdoa. Jadi tanda-tanda ini apakah ada dalam hidup kita? Malas baca firman atau firman Tuhan. Terus melakukan hawa nafsu yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Apa itu? Ada percabulan, ada kecemaran, hawa nafsu. Hawa nafsu ini tidak harus jahat sih. Nafsu makan itu baik. Bagi yang kurus-kurus itu loh. Tapi kalau yang gemuk nafsu makannya tinggi, wah itu perlu nanti kegemukan, amarah, kepentingan diri sendiri dan lain sebagainya. Terus hidup dalam dosa. Nah ini ciri-ciri manusia. Nah semua itu kita harus menanggalkan. Harus kita tanggalkan. Kita canoki. Kalau kita pergi dari jauh, sekarang kan harus ganti baju semua. Apalagi saat saya memakamkan pendeta yang kena COVID 2-3 minggu yang lalu. Ada pendeta di PI Jalan Merapi, Pak Gideon tidak bisa. Nah, akhirnya ketua perwilnya yang makamke kan gitu jatai. Nggak mau ya priye gitu. Mau dengan berbagai risiko. Ya tentunya tetap saya mau saya memimpin upacara, tapi harus dimakaman dulu, diuruk, disemprot, 1/4 jam baru saya melaksanakan upacara. 3-4 minggu yang lalu. Nah, setelah saya pulang sampai di Pasar Sapi, tolong masaki air. Jadi saya pun nggak masuk ke rumah sana, tapi ke kamar mandi itu sudah ada anduk, ya, ada perlengkapan. Jadi saya menanggalkan semua. Karena apa? Mungkin ada virus-virus. Ya karena begitu sampai di sana pun juga disemprot semua. Saya juga disemprot, motor juga disemprot. Ada apa yang ada di situ disemprot semua supaya steril. Nah, menanggalkan itu akhirnya baju saya, sepatu semua. Kalau di awal dulu pas saya melayani Pak Dimas Jumeri, ya ngantar sembako kan juga termasuk di lingkungan itu. Semua baju di gudang seminggu kata ambil.
jaket, sandal, celana panjang, kaos semua ditinggal di gudang. Kemarin juga sama. Menanggalkan sesuatu yang kita tanggalkan, tidak mungkin saya ambil lagi. Baru beberapa hari diambil dan dicuci. Nah, menanggalkan. Jadi orang yang hidup atau manusia baru, dia harus menanggalkan manusia lama, kebiasaan lama atau tabiat lama ini. Nah, manusia baru menanggalkan semua itu dan terus diperbarui dalam roh dan pikiran, maka intim dengan Tuhan, pikirannya diisi hal-hal yang baik dan firman Tuhan menguasai kehidupannya. Yang ketiga, kita baca bersama-sama. 2, 3, mengenakan manusia baru atau hidup kudus. Ya. Jadi orang yang atau dikatakan manusia baru, orang itu adalah memiliki kerinduan untuk mengenal Kristus lebih lagi. Manusia baru adalah orang yang menanggalkan manusia lamanya. Dan yang ketiga, mengenakan manusia baru. Ayat 24. Ayat 24. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ya, jadi manusia baru telah diciptakan menurut kehendak Allah. Saat kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itulah ciptaan baru. Amin. Kita diciptakan baru, dilahirkan kembali. Bisa itu setelah baptisan, bisa sebelum baptisan. Terima Yesus. Ya, karena semua itu Alkitabiah. Ada di Alkitab. Ada yang dibaptis, waktu dibaptis penuh Roh Kudus, sebelum dibaptis ada juga yang penuh Roh Kudus. Jadi tidak ada suatu patokan. Nah, inilah orang yang percaya kepada Kristus, dia adalah manusia baru. Lanjut. Jadi mengenakan manusia baru, hidup kudus. Manusia baru akan membuang dusta. Amin. Dan berkata benar seorang terhadap yang lain. Jadi manusia baru tidak ada kata jangan ada dusta di antara kita. Kan gitu. Ada satu keterbukaan. Ya. Ada sesuatu yang tidak bisa kita pendam sendiri. Ada sesuatu yang boleh kita keluarkan kalau itu meneguhkan. Jadi betul-betul membuang dusta dan selalu berkata benar seorang terhadap yang lain. Orang yang mengenakan manusia baru tidak lagi menyimpan amarah. Amin. Tidak lagi pendendam. Kalau orang pendendam itu hidupnya akan tidak tenang. Dia akan dikuasai pendendam, bagaimana cara membalas, bagaimana cara membalas dan membalas. Tidak akan berhenti. Dan itu akan membuat sengsara jiwa kita. Orang yang mengenakan manusia baru itu harus dibuang semua karena kita sudah ada di dalam Kristus. Tidak ada dendam di antara kita. Ya. Intinya dia tidak memberikan kesempatan kepada iblis. Manusia baru, orang yang mengenakan hidup baru, tidak memberi kesempatan kepada iblis, sehingga dia akan terus hidup dalam kebenaran dan kekudusan setiap hari. Biar ini akan ada di dalam hidup kita, karena kita adalah manusia-manusia baru. Katakan kiri kanan, kamu manusia baru loh. Harus ada kerinduan menanggalkan manusia lama, mengenakan manusia baru di dalam Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas pagi hari ini firman-Mu yang mengajari kami, bahkan menempatkan posisi kami orang yang percaya. Kami adalah manusia baru di dalam Engkau.
Kami terus rindu akan mengenal Engkau lebih dalam lagi. Kami akan menanggalkan manusia lama, bahkan kami akan mengenakan manusia baru di dalam Kristus. Untuk itu ajari kami. Kami akan dimampukan melakukan semuanya itu karena Kristus ada dalam hidup kami yang memberi kemampuan. Kami juga bersyukur atas perjamuan kudus pagi hari ini. Kami diingatkan kembali persekutuan manunggal tubuh dan darah-Mu dalam hidup kami, sehingga kami dikuatkan, diingatkan kembali betapa besar kasih-Mu atas kami, orang yang berdosa. Engkau jadikan kami orang yang merdeka oleh karena penyalipan-Mu di atas kayu salib. Tubuh-Mu dipecah-pecahkan dan darah-Mu dicurahkan, memberi pengampunan dalam hidup kami. Layakan kami, baik yang kami yang melayani maupun kami yang Dia layani. Kami sambut berkat perjamuan kudus, turunkan berkat anugerah kemurahan-Mu atas roti dan anggur dalam nama Yesus, menjadi berkat perjamuan kudus pagi hari ini. Dan kami sambut berkat perjamuan kudus di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah
Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Bersama-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari kan arahkan pandangan iman kita kepada Tuhan Yesus yang telah menyerahkan tubuh dan darahnya, memberikan pengampunan atas hidup kita. Demikian firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malamnya diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengesahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kau minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kau makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Karena salib-Mu, haleluya. Karena salib-Mu hidup, Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. kami bersyukur atas tubuh dan darah-Mu. Pagi hari ini kami boleh memperingatinya. Kami boleh mengingat kembali akan pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Untuk itu Tuhan, ajari kami, untuk kami tetap memandang kepada Tuhan. Karena Engkaulah pengharapan kami, Engkaulah andalan kami, Engkaulah tujuan hidup kami, untuk terus menyenangkan hati Engkau. Bila apa yang kami kerjakan pagi hari ini, pujian yang di depan-Mu, firman-Mu yang mendasari hidup kami, karena kami adalah manusia-manusia baru yang sudah Engkau ciptakan melalui pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Begitu juga kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Terima kasih untuk terima kasih kesempatan yang Engkau berikan pagi hari ini. Kami naikkan syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Jemaat GBI Maranatha, berikut adalah sekilas info. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala atas pelayanannya hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Persekutuan doa diadakan hari Sabtu pukul 9 pagi hingga 10 pagi waktu Indonesia Barat. Latihan ibadah raya pertama dan kedua diadakan hari Sabtu pukul 5 sore atau 6 sore waktu Indonesia Barat. Ibadah raya pertama diadakan hari Minggu pukul 7 hingga 8 pagi waktu Indonesia Barat. Sedangkan ibadah raya yang kedua diadakan hari Minggu pukul 8:30 pagi hingga 9:30 pagi waktu Indonesia Barat. Bagi jemaat Maranatha yang akan mengikuti ibadah, dipersilahkan mendaftar kepada Ibu Nur atau grup GBI Maranatha. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun di minggu ini. Ibu Sumartini pada tanggal 2 Februari. Bapak Yabes Nuri Suprangga pada tanggal 2 Februari.
Jonathan Osaze pada tanggal 6 Februari. Tuhan Yesus memberkati. Ya, ada tambahan sekilas info. Ini petugas untuk pelayanan minggu depan, worship leader ada Ibu Hartati, nanti singernya ada Bapak Ignatius bersama Ibu Rani, kemudian musiknya Saudara Samuel, kemudian Bapak David dan Saudara Yosef, multimedia Saudara Bintang, kemudian pembicara ada Bapak Damerianto bersama Ibu Triani. Ya, ibadah anak Betel akan dimulai minggu depan. Jadi minggu depan akan ada sekolah minggu gitu ya. Dimulai jam 8:30 sampai dengan jam 9:30. Jadi ibadah yang kedua. Sekolah minggu akan dimulai besok minggu jadi ibadah kedua mulai, sekolah minggu juga dimulai. Jangan khawatir Bapak Ibu semuanya, kita langsung membagi kelas. Jadi tidak dijadikan dalam satu kelas, tapi itu langsung dibagi. Ada yang langsung di atas, ada juga di PPA ada 2 tempat, di belakang masih ada 1, jadi 3 kelas, jangan khawatir. Kemudian anak-anak juga langsung dibuat tidak berdekatan gitu ya, tidak berdekatan. Pulangnya juga disemprot. Disemprot itu maksudnya dikasih hand sanitizer gitu ya. Jadi waktu berangkat mereka sudah cuci tangan, pulangnya tetap dikasih hand sanitizer. Jadi Bapak Ibu semuanya jangan khawatir, anak-anak tetap protokol kesehatan, jadi tetap memakai masker. Seperti itu. Jadi sekolah minggu akan diadakan mulai minggu depan, dimulai jam 8:30 sampai dengan 9:30. Jadi orang tua ibadah, anak ibadah, pulangnya tetap bersama-sama. Habis Mbak? Ya. Bapak Ibu Saudara semuanya, kita akan mulai lagi gereja mulai dengan kartu sosial. Kartu sosial dimulai lagi karena kemarin pandemi ya sudahlah gitu ya. Maksud saya tidak membagikan walaupun ada gitu, tapi perlu diberitahukan bahwa kita sudah yang mengurus sosial sudah kredit, maksudnya sudah ngutang kepada kasnya gitu ya. Jadi untuk sosial ini bertujuan untuk ya gereja itu hanya membantu saja begitu ya, dari Bapak Ibu semuanya. Juga nanti akan dikembalikan lagi apabila ada yang sakit, bukan sakit COVID, maksudnya bukan sakit corona, ataupun juga kegunaan untuk seperti ada kematian yang tidak diharapkan, membeli bunga itu dari gereja gitu ya. Kalau peti itu dari keluarga. Jadi kegunaan dari kartu sosial adalah seperti itu. Jadi terima kasih buat partisipasi Bapak Ibu Saudara semuanya untuk membantu begitu ya. Oh ya, ada juga membantu para janda. Jadi setiap bulan itu mengeluarkan dana 200.000. Untuk bulan ini kita sudah ngutang kepada bendahara sosial 200.000 karena kasnya habis gitu ya, kasnya habis. Jadi itu saja pengumuman tambahan yang ada. Mari kita akan berdiri, kita bersyukur, berdiri bersama-sama, kita bersyukur karena Tuhan sudah memberikan kesehatan buat kita semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini, kami bersyukur. Kasih-Mu sangat besar buat kami. Terima kasih untuk kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan. Terima kasih juga keluarga yang ada bersama dengan kami. Kalau mereka sehat, itu juga karena anugerah yang Tuhan berikan. Tuhan Yesus, Engkau memberkati di mana kami tinggal. Berikan kesehatan di sekitar kami Tuhan, sehingga kami terus bersemangat, baik itu dalam bekerja, dalam beraktivitas Tuhan. Jadikan kami juga berkat Tuhan. Jadikan kami contoh untuk kami bisa menjaga kesehatan kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Berkati kota kami tinggal, berkati aparat pemerintahan yang ada, bahkan berkati para medis yang mereka mulai untuk divaksin, agar vaksin ini Tuhan tidak menakutkan, tetapi justru memberikan contoh bahwa vaksin ini juga berguna buat setiap orang yang mereka sudah mulai mengikutinya. Terima kasih Tuhan.
juga memberkati bangsa dan negara kami, memberkati Bapak Presiden, Wakil dan seluruh pemerintahan yang ada, agar mereka bekerja dengan hati yang tulus, dengan hati yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu, berkati persembahan kami, berkati perpuluhan kami, karena kami percaya Engkau tidak akan pernah diam, tapi pada saat kami terus bersyukur, kami belajar bersyukur, berkat-Mu juga akan melimpah di dalam kehidupan kami semuanya. Berkati juga saudara-saudara kami yang berulang tahun. Kami percaya Tuhan memberkati Ibu In, Tuhan memberkati Bapak Nuri, berkati juga adik Nathan Tuhan. Berikan terus kesehatan, terus kami bersemangat, juga memberkati setiap pekerjaan dari Bapak Ibu yang berulang tahun, berkati juga Nathan Tuhan, agar dalam bersekolahnya Tuhan juga akan terus memberikan akal budi kepandaian. Kami bersyukur dan kami berterima kasih. Pada akhirnya bersyukur mohon tangan-tangan-Mu atas seluruh umat-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, pulanglah terimalah berkat anugerah damai dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus atas kehidupan keluarga-Mu, hidup nikah-Mu, sekolah kuliah-Mu, sehingga menjadi orang yang berkat Tuhan. Segala pekerjaan membuat Tuhan berhasil dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Oh, naikkan surgaku. Selamat ulang tahun berkat Maria. Setia di